Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Berbahagia kita pada kesempatan ini bisa bertemu walaupun hanya melalui tayangan ini. Dan khususnya kepada jemaat GPD Sola Gracia, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mau berdoa bagi saudara-saudara sekalian, dan saya menyanyikan pujian Serahkanlah Hidupmu Padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapa di sorga, hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan. Biar lawatan Tuhan menjadi bagian kami sekalian, dan lebih khusus setiap telinga-telinga yang mendengarkan berita firman ini, dan lebih khusus lagi jemaat GPD Sola Gracia yang berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Engkau bukakan rasa firman-Mu bagi kami, dan kami mendengar, dan kami merenungkan, dan kami menjadi pelaku dalam firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan dan khusus jemaat GPD Sola Gracia, saudara dimanapun saudara berada, renungan firman Tuhan pada minggu ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1 saya akan baca berkata demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita masih diperhadapkan pada pergumulan karena COVID-19. Dan saya tidak tahu juga, mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan dalam setiap kegiatan-kegiatan hari-hari hidup saudara. Tetapi yang pasti bahwa selama kita masih ada hidup di planet bumi ini, di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari pergumulan. Namun satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, khususnya Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jemaat GPD Sola Gracia, bahwa ternyata pergumulan itu juga adalah cara Tuhan untuk memproses, untuk membentuk kehidupan kita, untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Sebab tanpa melalui proses, kita tidak akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh. Kitab Ayub di sini memang cukup beralasan Ayub menulis tulisan ini, karena kita tahu bahwa Ayub pernah mengalami sebuah pergumulan yang berat sekali dalam perjalanan hidupnya, sehingga dia berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Saudara Bapak Ibu sekalian, dari hari datang kepada hari dengan segala apa yang saudara geluti dalam perjalanan hidup ini, terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Tetapi saya mau sampaikan sebuah pesan firman Tuhan di waktu yang terbatas ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa Dia nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya, kawan kita sebagai anaknya, sebagai umatnya, saya percaya Dia pasti terus memberikan pembelaan. Namun pergumulan yang kita hadapi, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara di tengah pergumulan yang saudara hadapi. Pertama, Dia sedang melatih kita, saudara. Dia sedang melatih saudara-saudara sekalian, yang diibaratkan Dia melatih kita agar supaya kita tampil menjadi sempurna dalam latihan-latihan itu. Nah, saya mau baca dalam tulisan firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-11. Ditulis begini. Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Saya beranjak dari hari-hari ini kita sedang menghadapi berbagai pergumulan. Ulangan pasalnya yang ke 32 ayatnya yang ke-11
Firman Tuhan berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 11 di sini digambarkan bangsa Israel ketika mereka dibentuk oleh Tuhan. Laksana Raja Wali sedang melatih anaknya untuk terbang, saudara-saudara. Nah, saya mau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pergumulan tidak pernah lepas dalam hidup selama kita masih ada di bumi ini, kecuali kita sudah tidak tinggal di bumi ini. Tetapi selama kita masih ada di bumi ini, pergumulan demi pergumulan yang datang kepada kita ternyata itu Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kita anak-anaknya, melatih umatnya. Dalam kitab Ulangan di sini laksana Raja Wali, induk Raja Wali yang melatih anaknya agar supaya bisa terbang. Nah, bagaimana caranya untuk melatih anaknya agar supaya bisa terbang dalam konteks Raja Wali ini? Dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi isi sarang Raja Wali ini dibongkar sedemikian rupa, ya, digoyangkan sedemikian rupa. Lalu anak-anaknya harus keluar dari sarang di situ untuk supaya dilatih untuk bisa terbang. Hari-hari ini kita sedang digoyang, sedang digoncang oleh kondisi pandemi COVID-19. Saya tidak tahu juga mungkin di dalam kehidupan pribadi saudara-saudara, apa yang sedang terjadi di dalam engkau yang seolah menjadi satu goncangan, goyangan di dalam kehidupan ini. Tapi ternyata pesan firman Tuhan di sini berkaitan dengan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya agar supaya anaknya bisa terbang. Dan itu caranya, saudara-saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita, bahwa terkadang Tuhan izinkan kita, zona nyaman kita digoncang sedemikian rupa, saudara-saudara. Iya. Zona nyaman kita terkadang digoyang oleh Tuhan dengan satu tujuan adalah supaya kita terus terlatih di dalam kehidupan iman, percaya kita kepada Tuhan. Saudara, sebab tanpa latihan-latihan mustahil kita akan naik tingkat. Tanpa latihan-latihan mustahil kita akan naik level. Tetapi dengan goncangan-goncangan itu akan membuat kita makin menjadi pribadi yang terus kuat, teruji dalam berbagai hal. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa di balik dari goncangan-goncangan itu ternyata Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saya mau katakan bahwa di balik dari pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang ini, segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Sebab Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita untuk memberikan hari depan yang penuh dengan segala pengharapan. Seperti apa yang Ayub alami dalam perjalanan hidupnya. Dia digoncang kehidupannya, saudara-saudara, dengan berbagai macam masalah, persoalan, pergumulan yang dia alami. Tapi pada akhirnya kemudian Tuhan nyatakan rencananya yang paling indah. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah. Ya, pergumulan boleh ada, tantangan persoalan boleh ada. Tapi jangan sampai kita terintimidasi oleh persoalan pergumulan itu. Sebab kalau ketika kita terintimidasi dengan masalah, saudara mungkin ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Iya. Ketika saudara terintimidasi dengan masalah itu, engkau akan diperdaya dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tetap percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita. Itu sebabnya Dia mau supaya kita fokus kepadanya. Kita tidak fokus kepada masalah itu, kita tidak fokus kepada pergumulan itu. Pergumulan ada, saudara-saudara. Tetapi kita mau fokus kepada rencana Tuhan untuk kita mau menjalani hari-hari hidup ini walau di tengah tantangan yang berat, sulit, dan di tengah pergumulan, dengan terus berharap kepada Tuhan. Sebab kalau ketika kemudian kita terintimidasi dengan pergumulan itu, kita akan menjadi lemah. Kita tidak berdaya dan kita akan diperdaya oleh pergumulan, diperdaya oleh masalah, oleh persoalan itu. Dalam kitab Amsal kan berkata, ketika engkau tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kita tidak punya kesanggupan untuk melangkah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam tulisan firman Tuhan ada satu kisah yang menarik ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya mau menyeberang danau Galilea, Yesus berkata kepada murid-muridnya, silakan kalian mendahului menyeberang. Yesus menunggu di seberang. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika murid-muridnya ini di tengah danau, lalu kemudian datanglah ombak yang besar.
Gelombang yang besar menerpa perahu murid-muridnya. Saat itu ketika Yesus dari jauh dia melihat ini gelombang besar, nyaris menenggelamkan perahu murid-muridnya. Yesus datang menghampiri perahu murid-muridnya. Dan dia berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, ayo berjalan ke sini. Simon Petrus berjalan di atas air. Dia bisa berjalan beberapa langkah, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam tulisan firman Tuhan? Ketika dia merasa dia terintimidasi oleh gelombang yang besar itu, oleh angin yang kencang menerpanya, dia tenggelam. Saudara-saudara, dia kehilangan fokus kepada Tuhan. Dia kehilangan fokus kepada panggilan. Dia fokus kepada persoalan pergumulan yang dia hadapi. Akhirnya dia tenggelam. Maka tentu ini akan menjadi pesan firman bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita mau fokus kepada Tuhan dalam hal apapun. COVID-19 atau masalah dalam kehidupanmu, baiklah mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala sendi apapun yang engkau sedang hadapi, yang mungkin membuat sehingga engkau sedang ada pada posisi pergumulan. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mau terus berfokus kepada Tuhan. Amin saudara-saudara. Karena Yesus sanggup untuk menolong engkau. Kita tidak mau fokus kepada persoalan dan pergumulan hidup, tapi fokus kepada Dia. Kalau kita berfokus kepada persoalan pergumulan hidup, kita akan tenggelam. Kita akan diperdaya oleh masalah, kita akan diperdaya oleh pergumulan. Terakhir saya mau baca buat saudara-saudara sekalian Bapak Ibu. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-32, ayatnya yang Kejadian 32 ayatnya yang ke-24 dikatakan begini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kita tahu bersama bahwa Yakub di waktu yang singkat ini saya sampaikan, Yakub pernah bergumul dengan malaikat Tuhan. Ya, dia bergumul dengan malaikat Tuhan sepanjang malam dan Tuhan memukul pangkal pahanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sampai dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang tidak bisa buat apa-apa. Ketika itu dipukul pangkal paha Yakub, dan Yakub menyadari dan dia minta berkat. Begitu juga dengan saudara. Mungkin terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, masalah silih berganti datang, bagaikan cemeti yang memukul kehidupan kita, saudara, di tengah-tengah pergumulan. Tapi di balik daripada itu ada berkat bagi kita yang berharap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya jemaat GPD Sola Gracia saudara berada di rumah. Berkat Tuhan menjadi bagian saudara sekalian. Mari saya mau berdoa. Pujian berseru pada Yesus, refnya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Hamba berdoa berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini dalam kehidupan keluarga, pribadi, rumah tangga, tilik mereka di tengah-tengah pergumulan apa yang sedang mereka hadapi. Mereka terus berfokus kepada Tuhan. Mereka terus mau memandang Engkau Yesus. Mereka tidak berfokus kepada masalah, tetapi mereka mau tetap memandang Yesus yang adalah sumber pertolongan, yang sumber memberkati mereka. Sebab itu hamba serahkan seluruh jemaat, khususnya jemaat GPD Sola Gracia dalam tangan-Mu, sebagai suami, sebagai istri, dalam hari-hari hidup mereka, terlebih di hari-hari ini, di tengah kondisi keadaan yang penuh dengan berbagai tantangan. Tuhan beri kemenangan kepada anak-Mu, kepada umat-Mu, setiap kami yang bergantung hanya kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa turun berkat Tuhan atas jemaat, berkat jasmani, berkat rohani, pertolongan dan perlindungan Tuhan jadi bagian mereka sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam saya untuk Bapak Ibu saudara di rumah dan seluruh keluarga saudara. Tuhan memberkati. Amin.